Lihat data sebelumnya, WHO bahkan sudah mengatakan sejak 2018 bahwa kecanduan game online ini merupakan salah satu gangguan kesehatan, bahkan tergolong tadi sebagai sebuah penyakit begitu. Nah, ciri-ciri apa yang bisa kelihatan dan juga bisa diwaspadai oleh orang tua yang paling kelihatan bahwa seorang anak ini kecanduan game online? Iya, salah satunya adalah ciri-ciri dari anak kecanduan game online. Salah satunya adalah tidak mau lepas dari gadgetnya, ya, handphonenya. Kemudian akan mencuri-curi waktu, akan mencari cara untuk bisa dia bermain game, ya. Entah itu ketika ibunya nggak ada atau berbohong bahwa dia lagi berkegiatan sekolah padahal dia sedang bermain game gitu ya. Atau kalau dibatasi mereka akan murung, akan marah, reaksi emosinya berlebihan. Dan kemudian dorongan untuk main game itu berlebihan sehingga mengabaikan berbagai macam aktivitas yang penting seperti aktivitas sekolah, berkumpul bersama keluarga, dan aktivitas sosial lainnya. Dan seringkali mereka tidak tidur ya, karena sampai malam pun mereka terus bermain hingga jadwal circle of time-nya itu juga berantakan ya. Akhirnya sekolah juga berantakan, akademis menurun, dan yang paling terlihat lagi adalah ketika misalnya seorang anak itu berperilaku agresif ya. Kadang-kadang dia seringkali memaki atau menyerang orang tua, dan bagaimana caranya supaya dia akhirnya mendapatkan si gadgetnya itu untuk dia bisa bermain. Dan kalau terlihat anak ini kadang-kadang tadi suka mencuri uang atau selain mencuri waktu juga mencuri uang, ya kadang-kadang memakai kartu kredit orang tuanya. Dan seringkali berperilaku agresif seperti dia mengambil, merebut atau mendorong, atau kalau tidak ada wifi biasanya mereka akan screaming ya, akan teriak karena dia merasa hidupnya itu mati gitu, karena tidak ada wifi sehingga dia tidak bisa main game online. Nah, yang bahayanya adalah orang tua dalam hal ini kurang kadang-kadang bisa memahami bahwa adiksi dari game online seperti adiksi drugs, dimana kalau dia tidak bermain itu akan terjadi suatu reaksi emosi yang berlebih, stres, dan bahkan terjadi kegelisahan atau bahkan terjadi depresi. Nah, ini yang akhirnya membuat dia menuntut anak-anak ini untuk terus mencari gadgetnya untuk bermain. Nah, ini yang bahayanya karena orang tua seringkali tidak memahami ciri-ciri ini, dan akhirnya anak sudah dalam proses yang berbahaya seperti itu. Dari awal sampai proses yang berbahaya. Tadi dikatakan sama Mbak Sadi tadi bahwa bahkan sampai menghalalkan untuk mencuri begitu ya barang atau gadget orang lain demi mendapatkan untuk bisa bermain game online. Nah, ini apakah memang tingkat keberbahayaan yang sudah cukup tinggi ini sampai bisa mengarah ke kriminalitas, bahkan dampaknya bisa sampai membunuh seseorang, ini bagaimana Anda menjelaskannya, Mbak Sani? Ya, ketika reaksi emosi seseorang itu sudah seperti kehilangan akal sehat dan dia bernafsu untuk bermain gamenya, itu terkadang sudah tidak lagi memakai logika. Dia seperti ada dorongan dari dalam dirinya untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan game itu. Jadi sudah terblok logikanya, yang muncul adalah reaksi emosi atau nafsu ya yang berlebihan, yang akhirnya tadi bisa menimbulkan tingkah laku agresif, atau akhirnya dia bisa saja menjadi membunuh seseorang dan sebagainya. Dan ini karena sudah tidak berfungsi lagi kemampuan berpikirnya untuk berpikir lebih matang atau lebih logis. Karena tadi sudah dipenuhi oleh nafsu yang berlebihan yang menguasai dirinya sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya sangat keji seperti itu. Baik, ya, Mbak Sani, ini juga yang mungkin yang bisa menjadi perhatian kita bahwa selain adanya perubahan pola perilaku dari psikis seorang anak, apakah dengan kecanduan game online ini juga akan merubah pertumbuhan fisik atau seperti apa? Iya, selain gangguan psikis ya, juga akan mengalami biasanya gangguan fisik. Misalnya ada migrain ya, tadi ada kelelahan, ada pertumbuhan badan yang tidak baik karena mungkin ada punggung melengkung, atau tadi ya atau kebanyakan main sehingga tangannya menjadi sangat kaku sehingga motorik halusnya juga terganggu. Itu juga salah satu dampak dari kecanduan game online secara fisik gitu ya. Bisa saja terjadi saraf yang fatigue atau kejenuhan saraf yang akhirnya dia bisa berhenti. Makanya terjadi kadang-kadang orang yang main game berlebihan itu kadang-kadang menjadi pingsan atau blackout karena sarafnya juga terlalu jenuh atau terlalu kecapean sehingga terjadi shutdown ya, terjadi istilahnya lumpuh sesaat, dan bisa jadi akhirnya pingsan. Dan banyak di beberapa kasus juga akhirnya terjadi dehidrasi karena anak tidak minum, atau juga akhirnya mengompol karena tidak sempat ke belakang, dan terjadi gangguan-gangguan lainnya seperti gangguan perilaku seperti itu.
Baik, artinya dampak negatifnya banyak ya, tidak hanya gangguan psikis tapi juga gangguan fisik juga ya. Ya, bisa mengarah ke fisik, bahkan tadi dilengkapi dengan data-data temuan bahwa selama masa pandemi ini banyak anak-anak yang bahkan sampai dirawat rumah sakit karena kecanduan dari game online. Nah, Mbak Sani, bisa Anda jelaskan bagaimana sih penanganan kepada anak-anak yang kecanduan game online ini bagi usia anak-anak ataupun sampai remaja? Karena remaja ini kan cenderung juga mengalami krisis identitas sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan sampai ke tindakan atau aksi kriminalitas, Mbak Sani. Ya, sesungguhnya memang game itu adalah sifat yang rekreatif dan boleh-boleh saja dimainkan. Bahkan di era pandemik ini banyak sekali games yang dipakai untuk merilis stres ya. Namun kalau berlebihan ini jadi bahaya dan bumerang karena punya dua mata ya, ada baik ada buruk. Yang harus dilakukan pertama adalah kesadaran. Kesadaran pertama dari orang di lingkungannya, itu orang dewasa, yaitu orang tua, bahwa ini berbahaya, bukan saja anak hanya turun akademisnya tapi bisa mengarah kepada hal yang sifatnya kriminal. Nah, biasanya orang tua tidak paham sehingga perlu edukasi orang tua bahwa ini adalah hal yang mengerikan, menakutkan dan perlu disadari. Setelah orang tua memahami masalah ini, baru kemudian mereka mengedukasi anak-anak bahwa ada dampak yang sangat berbahaya bagi mereka begitu kalau ini tidak dikendalikan. Nah, yang kedua, orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk mencari aktivitas lain. Seperti remaja juga, cuma aktivitas banyak sekali. Aktivitas yang outdoor walaupun sekarang terbatas, tapi ada hobi lain ya yang bisa dilakukan selain main game. Karena kadang-kadang saat ini anak remaja juga memiliki minat yang terbatas. Hanya game dan game saja. Dia tidak tahu ada ide lain atau hal lain yang mengasihkan di luar sana atau bisa mereka lakukan untuk mengisi waktu dengan secara indah begitu. Seperti misalnya banyak sekali mau musik atau bahasa atau sport atau hobi masak dan sebagainya. Pengalihan aktivitas ya agar tidak terfokus di game online saja. Baik, terakhir Pak Sani, mungkin pesan Anda yang bisa Anda sampaikan terkait dengan game online ini agar anak-anak kita tidak kecanduan lagi. Silakan singkat saja, Mbak Sani. Ya, sekarang ini tolong batasi game online ya. Karena kalau ini tidak dibatasi mulai sekarang, anak akan terjadi proses kecanduan yang membahayakan diri dan lingkungannya. Orang tua juga wajib untuk mengingatkan berkali-kali dengan cara memakai data yang baik, data yang faktual untuk anak juga memahami bahwa ini adalah hal yang berbahaya. Seperti itu. Ya, dan juga menerapkan disiplin pada anak, mengawasi itu penting yang menjadi peran orang tua agar kemudian anak-anak kita, bangsa kita tidak kecanduan game online yang bisa mengarah ke tindakan adaptif. Terima kasih psikolog anak Ibu Sani Budiantini sudah bergabung bersama kami di Kesempatan. Selamat pagi Ibu sekalian.